Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Daniel Eni. So the method I was in the method teaching this time in the jigsaw method in with puzzle games. Jadi metode yang saya gunakan pada method teaching kali ini yaitu menggunakan metode jigsaw dengan permainan puzzle. The jigsaw cooperative learning model with puzzle games is a learning method that involves students working together in group to complete piece of picture and answer question. This method can help students understand the material and improve their learning outcomes. Nah, jadi pembelajaran jigsaw atau metode jigsaw yang digunakan pada kali ini yaitu metode jigsaw dengan tipe kooperatif atau bekerja sama dengan temannya. Nah, pembelajaran ini bisa memberikan tanggung jawab kepada anak dan temannya karena mereka mempunyai tanggung jawab karena sedang bekerja kelompok. Untuk permainan puzzle ini mereka akan menyelesaikan potongan gambar atau susunan gambar yang telah kami acak atau saya acak ya, untuk mereka susun karena hal ini dapat membantu anak bisa mengingat atau membantu kognitif anak secara baik dengan menyusunnya. Selain itu juga dari permainan puzzle ini akan membantu mereka menjawab pertanyaan. Hal lain juga, metode ini dapat membantu siswa memahami materi dan meningkatkan hasil belajarnya. So, some of the advantages of the jigsaw learning methods are, lalu ada beberapa kelebihan dari metode pembelajaran jigsaw. So, number one, increasing student sense of responsibility toward their own learning and also the learning of others. Nah, yang pertama kelebihannya itu anak itu rasa tanggung jawab anak itu bisa ditingkatkan karena mereka itu mempunyai tanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga temannya atau kelompok yang mereka punya ya, karena kan nanti anak-anak dibagi kelompok. Lalu mereka itu akan mempunyai tanggung jawabnya masing-masing dan temannya atau membantu saling bertanggung jawab ya. So, number two, isn't the teachers that is in teaching. Nah, pembelajaran ini juga bisa meringankan tugas guru. Karena apa? Karena pembelajaran ini berpusat pada anak dan mereka juga bekerja sama untuk menyelesaikannya. Jadi guru hanya menjadi fasilitator yang membantu anak-anak dalam belajar. So, here are the benefits of the jigsaw learning model that have a positive influence on children development. Nah, lalu ada manfaat model pembelajaran jigsaw yang memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan anak. Nomor satu, improve learning result. Yang pertama, meningkatkan hasil belajar. Nah, nanti pembelajaran anak-anak itu bisa meningkat dari metode yang diberikan yaitu metode jigsaw karena mereka itu akan bekerja sama. So, number two, improving memory. Yang kedua itu meningkatkan daya ingat anak. Anak itu kan nanti bisa mempunyai daya ingat karena mereka belajarnya bukan hanya dari satu sumber, melainkan belajar dari temannya juga. So, next, can be used to achieve student listening power at a high level. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mencapai daya penalaran siswa dalam tingkat tinggi. Nah, metode jigsaw juga ini membantu siswa untuk dapat menalar dalam tingkat yang tinggi, dalam artian dalam tingkat yang telah mereka lalui, maka mereka akan ke tingkat yang selanjutnya. So, next, increasing heterogeneous human relationship. Nah, yang keempat ini meningkatkan hubungan antara manusia yang heterogen, dalam artian karena mereka bekerja sama, mereka juga bisa meningkatkan hubungannya dengan teman
temannya. Kan teman juga kan tidak selalu ada, jadi mungkin mereka itu akan meningkatkan kerjasama dalam pembelajaran. Jadi metode ini sangat menguntungkan bagi anak yang tidak suka berbaur. Maka dari itu dengan metode ini anak-anak akan berbaur dengan temannya karena mereka punya tanggung jawab satu kelompok. So, and the last, improve student behavior toward positive social engagement and improve teamwork skill. Nah, yang terakhir itu meningkatkan perilaku siswa terhadap penyesuaian sosial yang positif dan meningkatkan keterampilan hidup bergotong royong. Jadi nanti siswa itu bisa meningkatkan hal positif yang sosial dengan hal yang bersangkutan dengan temanya, seperti bergotong royong dalam menyelesaikan pembelajarannya, seperti itu. So next, the purpose of Jigsaw learning model. Nah, selanjutnya ada tujuan dari model pembelajaran Jigsaw. So, number 1, academic learning result in cooperative learning include various social goals, also improve student achievement or academic tasks. Nah, yang pertama itu, hasil belajar akademik dalam belajar kooperatif selain mencakup beragam tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran dengan metode Jigsaw yang pertama itu seperti itu, yang meningkatkan pembelajaran siswa akademik ya. So, number 2, acceptance of individual difference with spread acceptance of different people based on race, culture, and social class, ability, and incompetent. Nah, yang kedua itu penerimaan terhadap perbedaan individu. Penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, dan kelas sosial, kemampuan dan tidak kemampuan. Nah, jadi untuk metode ini sangat menguntungkan karena mereka itu akan bekerja sama, tidak melihat ras, budaya, kelas sosial, ataupun bisa dan tidak bisanya. Maka mereka itu akan saling bersama bergotong royong dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan. So, number 3, acceptance of individual different with spread acceptance of different. So, number 3, development of social skill, teaching students the skill of cooperation and collaboration with other students. Nah, untuk yang tujuan yang ketiga, yaitu pengembangan keterampilan sosial, mengajarkan pada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi dengan siswa lainnya. Nah, untuk tujuan yang ketiga itu mengajak siswa berkolaborasi, bekerja sama dengan teman sebayanya atau teman kelompoknya. Nah, seperti dalam video, saya memberikan potongan-potongan puzzle kepada setiap kelompok yang telah saya bagi. Untuk kelompoknya mungkin ini kebetulan siswanya kurang karena kemarin micro teachingnya hanya sebagian. Jadi mereka itu bisa bekerja sama dengan temannya tanpa memandang sosial budaya, kelas sosial, bisa dan tidak bisanya, ras ataupun budaya. Nah, jadi dari metode Jigsaw ini kan membagi kelompok sudah saya bagi dan mereka juga bisa bekerja sama dengan tugas yang sudah saya berikan. Mungkin bisa dilihat pada video yang telah saya praktekkan dengan teman-teman seperti di video ini ya. Jadi mereka akan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan dan mempunyai tanggung jawab masing-masing, tanggung jawab dari individu maupun dari setiap kelompoknya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan, ucapan, atau salah penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.